Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini saya berkesempatan bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua di masjid yang mulia ini. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan kultar kuliah tarawih, temanya menuju Ramadan lebih baik. Alhamdulillah di masjid ini sudah banyak kegiatan berkaitan dengan thalabul ilmi yang sudah barang tentu ibu dan bapak sudah banyak mendapatkan ilmu, tinggal mengamalkannya. Tema tadi dengan tujuan agar kita di dalam bulan Ramadan ini sampai seterusnya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kuncinya adalah setiap mukmin harus memiliki jiwa istiqamah. Sehubungan dengan istiqamah, dulu ada seorang ahli hikmah yang terkenal pada zamannya yang bernama Luqmanul Hakim. Nama tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan bahkan disebutkan sebagai nama surat, yakni surat Luqman. Beliau mempunyai putra, maka oleh karena itu beliau sebagai seorang ayah berpesan kepada anaknya yang tercinta, wahai anakku yang tersayang, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini adalah laksana samudra yang dalam, yang luas. Dari zaman ke zaman telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu nak, berlakulah seperti batu karang dalam lautan yang takkan bergeser sedikitpun juga walau diterjang angin badai dan gelombang. Itulah pesan dan wasiat yang disampaikan oleh seorang ahli hikmah plus seorang ayah terhadap putranya. Sudah barang tentu wasiat itu berlaku untuk kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana lautan mengenal musim pancaroba, mengenal musim pasang surut, maka demikian jugalah halnya dengan manusia dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Kehidupan ini ternyata takluk kepada hukum ilahi Rabbi yang pada umumnya mempergilirkan antara senang dan susah, antara sukses dan gagal, antara menang dan kalah, antara puas dan kecewa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka
dalam mengarungi samudra kehidupan yang silih berganti musim itu, maka setiap manusia haruslah memiliki satu landasan jiwa yang kokoh dan kuat yang akan dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya. Salah satu di antara landasan jiwa yang harus dimiliki oleh setiap muslim atau mukmin ini adalah istiqomah. Istiqomah ini diambil dari bahasa Arab, maka secara bahasa artinya adalah tegak lurus. Namun yang dimaksud adalah menurut istilah syar'iyyah, bahwa istiqomah adalah berdiri teguh di atas jalan yang lurus, tegak, tidak bergoncang dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun juga. Tidak seperti baling-baling di atas bukit yang berputar-putar menuruti arah angin yang bertiup. Karena itu maka orang yang memiliki jiwa istiqomah adalah orang yang mempunyai pendirian yang teguh, pegangan yang kuat. Dia tidak gampang dibelokkan ke kanan dan ke kiri. Dia tidak rebah karena godaan. Dia tidak akan patah karena pukulan. Dia tidak akan bertekuk lutut walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan banyak tantangan, banyak halangan dan rintangan. Karena itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin supaya memiliki jiwa istiqomah. Istiqomah dalam beriman, dalam bertauhid, dalam berakidah. Istiqomah dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Istiqomah dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya dan lain-lain. Istiqomah dalam arti lurus, jujur, tulus, ikhlas, tetap memegang cita-cita dan tujuan. Istiqomah terjauh daripada sifat-sifat congkak, terjauh daripada sifat mengharapkan segala macam pujian. Istiqomah terjauh daripada gila pangkat, jabatan, kedudukan dan lain-lain. Terjauh dari akhlak yang tak terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Sampaikanlah, ajaklah mereka ke jalan yang benar, kemudian beristiqomah. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang mukmin supaya senantiasa beristiqomah dalam berdakwah, dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Istiqomah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang mukmin. Apalagi kita sekarang berada di dalam bulan suci Ramadan, sudah ditempa dari sejak awal dengan amalan dan ilmu yang amat sangat luar biasa dibimbing oleh para guru-guru kita yang amat sangat terkenal dan luas ilmunya. Karena itu maka kesempatan ada beberapa hari lagi, maka kita harus betul-betul menggunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati, melaksanakan solat berjamaah, solat fardu berjamaah dengan istiqomah. Semakin mendekati lebaran, semakin lebih istiqomah dan lebih sungguh-sungguh melaksanakan solat-solat sunnah
sunnah rawatib jangan sampai ketinggalan, yang jumlahnya ada 12 rakaat. Kalau tidak dia 12, 10 rakaat. Ternyata itu luar biasa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beristiqomahlah dalam menjalankan solat-solat sunnah. Pada malam ini baru saja kita telah melaksanakan solat sunnah Qiyam Ramadan, di mana nilainya amat sangat luar biasa. Hadisnya sudah populer, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena itu maka jangan kendor, tetap semangat, tetap istiqomah dan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, baru kali ini saya melaksanakan ibadah sholat berjamaah di sini dengan imam yang amat sangat luar biasa. Suaranya indah, enak dan panjang. Alhamdulillah, seakan kita berada di Masjid Nabawi, seakan kita berada di Masjidil Haram. Alhamdulillah, insyaallah pada tanggal 6 April saya akan umrah dan melaksanakan i'tikaf di Masjidil Haram, dan itu biasa kita lakukan setiap setahun sekali bersama para jamaah. Kita doakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan ini, insyaallah semoga tahun depan bisa melaksanakan ibadah i'tikaf di Masjidil Haram yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, istiqamah sumbernya adalah kepercayaan yang bulat dan mutlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30 dengan kata-kata innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inilah iman. Iman dalam kehidupan umat manusia laksana fondasi bagi sesuatu bangunan. Bangunan itu apabila didirikan di atas fondasi yang kokoh dan kuat, maka sudah barang tentu bangunan itu akan kuat dan kokoh. Walaupun diterjang angin topan, dia tetap tidak akan tumbang. Dalam rangkaian kalimat yang bersifat metafora, Al-Quranul Karim melukiskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat thayyibah, yakni iman ataupun tauhid, laksana syajarah thayyibah, pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Setiap musim pohon itu berbuah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut tersirat 4 ciri dari syajarah thayyibah itu. Ciri yang pertama, pohon itu indah, sehingga pohon ini mendatangkan kenikmatan pandangan bagi setiap orang yang memandangnya. Ciri yang kedua dari pohon itu adalah teguh. Akarnya tertancap jauh ke dalam bumi, sehingga pohon itu teguh kokoh walaupun diterjang oleh badai, tidak tumbang. Ciri yang ketiga, pohon itu meneduhi atau melindungi. Pohon ini cabangnya menjulang tinggi, daunnya lebat, dahannya luar biasa, maka cahaya sinar matahari tak tembus kepadanya, sehingga pohon itu menjadi rindang.
Akhirnya banyak orang yang berteduh di bawah pohon tersebut. Tidak hanya manusia, tapi juga binatang seperti burung berkicau di atas dahan pohon tersebut. Ciri yang keempat, berbuah. Pohon itu menghasilkan buah yang cita lezat rasanya, dan buah itu dinikmati oleh kebanyakan manusia. Apa maksud daripada kalimat-kalimat di atas? Dengan perkataan lain dapat dilukiskan bahwa orang mukmin, orang yang beriman adalah orang yang senantiasa indah, bersih, mukanya bercahaya, simpatik, ramah, tamah, tapi tegas. Dalam kehidupan dan perjuangannya selalu berjiwa istiqamah. Dia tidak mundur dari medan juang. Dia tidak menyerah di tengah-tengah gelanggang. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Bahkan dia menyediakan dirinya sebagai tempat berlindung ketika panas, menyediakan dirinya sebagai tempat berteduh ketika turun hujan. Dia selalu menolong orang-orang yang lemah, selalu membela orang-orang yang teraniaya dan dianiaya. Dalam hidupnya selalu memberikan motivasi, memberikan optimisme kepada orang-orang yang dalam hidupnya selalu kecewa ataupun frustasi dan putus asa. Maka oleh karena itu, orang yang beriman dan berjiwa istiqomah, potretnya digambarkan dalam sebuah ayat 30 dan ayat 31 ada pada surat Fussilat. Innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah para malaikat kepadanya sambil mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai orang yang berjiwa istiqomah, jangan takut menjalani hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini, dan jangan takut ketika akan meninggalkan dunia yang fana ini. Wala tahzanu, dan jangan berduka cita. Jadi orang yang berjiwa istiqomah tidak akan berduka cita, tidak akan sedih walaupun menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Dan ketika akan meninggalkan dunia yang fana, dia tidak akan sedih meninggalkan kekayaannya, meninggalkan mobilnya, lebih-lebih meninggalkan keluarga yang dicintainya. Karena sudah disediakan, diberikan kabar gembira, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Terimalah berita gembira untuk memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan kami adalah sebagai pelindung kalian di dalam kehidupan di dunia yang fana ini dan di dalam kehidupan di akhirat kelak nanti. Maka oleh karena itu, ibu dan bapak, dalam kesempatan yang berbahagia, tancapkan istiqomah dalam jiwa kita untuk terus meraih derajat takwa. Karena pada hakikatnya tujuan akhir daripada ibadah saum itu adalah takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa ini membekali orang-orang mukmin dengan satu mustika yang amat sangat diperlukan dalam kehidupan dan perjuangan. Mustika itu ialah takwa. Takwa inilah yang akan membentuk sikap hidup seorang muslim menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam kebaikan dan kebajikan, muamalah ma'al khalqi,
dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk bisa mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Karena itu maka alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita, amal ibadah kita, maka kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Inna lil muttaqina mafaza hadaiko wa a'naba, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, menuju Ramadan lebih baik kuncinya adalah dengan berjiwa istiqomah dalam beribadah yang wajib, yang sunnah, dan semua termasuk membaca Al-Quran, terus mendawamkan tilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, yang semuanya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala amat sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna hadhihi sanah kulluha Ramadan." Kalau sekiranya umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan pahala, akan nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, pasti umatku ini mengharapkan agar supaya setahun penuh menjadi bulan Ramadan. Semoga kajian kultar yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.